Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tuhnya guys. Oke, hari ini di tanggal 23 di bulan Agustus 2023 ya. Oke, kita lihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya penurunan di 0,96% ya. Berarti market untuk hari ini pun masih bisa dibilang sideways ya. Dan tentu saja ini adalah kontribusi dari Bitcoin dan juga kolega-koleganya, di mana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini bisa dibilang juga sideways guys, meskipun semalam ada sedikit spike ya. Nanti kita akan coba lihat di grafiknya ya. Dimana untuk perubahannya dalam waktu 24 jam di 0,9% aja. Disusul oleh Ethereum turun di 2,63% ya, cukup lumayan. BNB tipis naik di 0,78%. Kemudian untuk XRP turun ya di 0,85%. Kemudian Cardano juga turun di 1,97%. Dan kalau kita lihat di sini untuk perubahannya tidak terlalu jauh berbeda ya kalau kita bandingkan dengan perubahan yang terjadi pada Bitcoin. Dan rata-rata perubahannya untuk altcoin ada di 1-2% aja guys. Kemudian kalau kita lihat pergerakan harga dari Bitcoin seperti yang terlihat di sini ya, meskipun kemarin sempat terjadi penurunan yang cukup lumayan dan menyentuh di harga 25.355 ya. Dan seperti yang sudah kita rekomendasikan bahwa area-area yang sudah kita tandain di sini merupakan area yang cukup potensial ya untuk diambil sebagai area DCA. Contohnya untuk di harga $25.000 ataupun di 25.000 guys, untuk lebih konservatif tentunya ya. Dan kalau kita lihat dari close candle yang terbentuk ini menunjukkan pola yang cukup bagus ya sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dari perkembangan market secara global kayaknya masih sideways guys, dan kita doakan aja semoga pola yang terbentuk ini bisa men-trigger ya untuk kenaikan harga selanjutnya dan mencoba retest di harga 27.000 untuk selanjutnya guys. Oke, kita nanti akan update lagi dan kita mulai untuk informasi yang pertama ya, dan kita update untuk perkembangan dari pertemuan BRICS guys. Nah, yang pertama kita lansir dari harian Watcher.guru, di mana di sini Putin ya berkata untuk pelemahan dolar Amerika Serikat adalah proses yang tidak dapat dipulihkan guys. Nah, ini menarik ya pernyataannya. Jadi berbicara pada KTT BRICS yang sedang berlangsung, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa memudarnya peran global dolar Amerika Serikat adalah sebuah proses yang objektif dan tidak dapat dipulihkan. Presiden berbicara mengenai kerja aliansi ekonomi untuk mayoritas global dan upaya-upaya dedolarisasi yang mereka lakukan guys. Jadi meskipun Putin tidak hadir secara fisik ya dalam pertemuan tersebut, ia hadir di KTT BRICS 2023 melalui sambungan video dari Rusia. Selain itu, KTT 2 hari ini akan dihadiri oleh lebih dari 40 kepala negara yang berkumpul dengan aliansi ekonomi tersebut untuk mendiskusikan kehadirannya secara global dan niatnya untuk memperkuat posisi negara-negara di belahan dunia selatan guys. Seluruh dunia menyaksikan apa yang akan terjadi di KTT BRICS yang telah lama ditunggu-tunggu ini guys. Berlangsung minggu ini di Johannesburg, acara ini sangat penting bagi perkembangan blok ini guys. Dengan diskusi seputar penggunaan mata uang dan ekspansi, hal ini dapat memiliki implikasi yang sangat besar bagi kelompok ini dalam waktu dekat. Saat ini berbicara di KTT BRICS, Presiden Rusia Vladimir Putin mendiskusikan penurunan nilai dolar Amerika Serikat sebagai proses yang tidak dapat diubah. Dan memang, Reuters juga melaporkan sebuah pernyataan yang direkam di blog negara berkembang tersebut. Proses dedolarisasi yang objektif dan tidak dapat dipulihkan dari hubungan ekonomi kita mendapatkan momentum, kata Putin dalam sebuah pernyataan yang dibuat hari ini. Selain itu ya, Presiden juga membahas fokus pada blok tersebut dan hasil yang diharapkan dari upaya-upaya tersebut. Kami bekerjasama dengan prinsip-prinsip kesetaraan, dukungan kemitraan, dan saling menghormati kepentingan masing-masing. Dan ini adalah esensi dari arah strategis yang berorientasi pada masa depan dari asosiasi kami. Sebuah arah yang memenuhi aspirasi dari bagian utama masyarakat dunia yang disebut mayoritas global, kata Putin. Blok BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan terdiri dari lebih dari 40% populasi dunia guys. Dan selain itu, banyak yang mengharapkan blok ini untuk merangkul inisiatif ekspansi awal setelah KTT ini berakhir. Namun, Putin tidak secara langsung ya mengomentari upaya-upaya ekspansi tersebut guys. Selain itu juga ada berita yang cukup menarik guys, masih dilansir dari harian Watcher.guru ya, bahwa Saudi Arabia ini mengumumkan kehadirannya di KTT BRICS ini guys. Nah, ini menarik juga ya. Jadi dalam sebuah pernyataan resmi, Arab Saudi mengumumkan bahwa mereka akan menghadiri KTT BRICS yang dimulai hari ini, dan acara yang berlangsung selama 2 hari ini akan dihadiri oleh lebih dari 40 kepala negara yang tergabung dalam aliansi ekonomi BRICS. Dan kini Arab Saudi telah mengonfirmasi bahwa mereka akan hadir. KTT BRICS telah lama dipandang sangat penting ya bagi perkembangan blok ekonomi tersebut. Terlebih lagi, Arab Saudi telah menyatakan harapannya untuk diikut sertakan dalam upaya perluasan aliansi ini.
Selanjutnya, hal tersebut akan dibahas selama KTT minggu ini guys. Seluruh dunia sedang mengamati untuk melihat apa yang akan dihasilkan dari KTT BRICS yang berlangsung minggu ini, dan tentu saja acara ini kemungkinan besar akan memiliki implikasi geopolitik yang signifikan karena blok ini membahas kelanjutan promosi mata uang lokal dan perluasan dari 5 negara anggota saat ini guys. Dan kini Arab Saudi secara resmi mengumumkan kehadirannya di KTT BRICS hari ini, dan secara khusus melalui sebuah pernyataan pemerintah, Menteri Luar Negeri negara ini, Pangeran Faisal bin Farhan bin Abdullah, akan melakukan perjalanan ke Afrika Selatan untuk mewakili Arab Saudi guys. Selain itu, pernyataan tersebut mencatat ya bahwa blok tersebut akan membahas banyak perkembangan di arena internasional dan tantangan-tantangan yang dihadapi dunia. Selain itu, pernyataan tersebut juga mencatat bahwa akan ada beberapa pertemuan bilateral dengan perwakilan negara-negara yang berpartisipasi dalam BRICS Plus dan BRICS Africa Dialogue. Selanjutnya, pernyataan harapan untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan di dunia multipolar. Jadi menarik ya kalau kita lihat perkembangannya, apalagi sudah mulai banyak ya negara-negara yang mulai tertarik untuk ikut serta dalam blok BRICS ini guys. Bahkan kalau nggak salah Indonesia pun juga sudah melayangkan permintaan secara resmi ya untuk ikut serta atau menjadi anggota BRICS ini guys. Keren ya. Kita akan update lagi nanti untuk perkembangan dari KTT BRICS ini, karena apapun yang menjadi keputusan ataupun hasil dari BRICS ini akan cukup menarik perhatian dunia ya. Dan itu terlihat dari perkembangan market hari ini yang masih sepertinya sideways, menunggu apa kira-kira yang menjadi keputusan ataupun kejutan dari KTT BRICS ini guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Crypto Briefing, di mana di sini diinformasikan bahwa ada seekor paus Bitcoin tak dikenal ini muncul guys sebagai wallet terbesar ketiga guys. Nah, di sini dicurigai adalah wallet dari BlackRock dan juga Gemini guys. Nah, ini menarik ya. Jadi selama 3 bulan terakhir sebuah paus Bitcoin baru telah muncul mengumpulkan 118.300 Bitcoin senilai lebih dari 3 miliar dolar ya dengan harga pasar saat ini guys. Menurut data dari BitInfoCharts. Identitas pemiliknya masih belum jelas sehingga memunculkan berbagai teori yang mengarah ke Gemini dan BlackRock. Dompet yang tidak dikenal ini dengan cepatnya naik peringkat menjadi pemegang Bitcoin terbesar ketiga, mengekor di belakang dompet dingin yang dikendalikan oleh bursa Binance dan juga Bitfinex. Beberapa pengamat industri menunjukkan kemungkinan bahwa pemiliknya adalah bursa terpusat dan Gemini telah disebut-sebut sebagai kandidat potensial guys. Beberapa anggota komunitas Twitter kripto telah menyarankan bahwa dompet tersebut mungkin terkait dengan BlackRock, manajemen aset terbesar di dunia saat ini. Dasar dari teori ini terletak pada waktu transaksi dompet dengan pengajuan BlackRock baru-baru ini ya untuk produk ETF Bitcoin Spot bulan lalu. Jadi menarik ya kalau kita melihat juga perkembangan dari para whales Bitcoin dengan melihat keadaan market saat ini, apalagi menjelang adanya halving dari Bitcoin kalau nggak salah di tanggal 16 April 2024 ya kalau nggak salah, dan juga pengajuan untuk ETF Bitcoin Spot dari beberapa aset manajer besar ini menjadi salah satu potensi yang dilihat oleh para whales ini adalah potensi yang sangat besar guys ya. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian bitcoinist.com ya, dan di sini diinformasikan bahwa Korea Selatan ini mengumumkan rencana untuk menyita aset kripto dari pengembang pajak lokal guys. Jadi pemerintah kota Cheongju yang terletak di wilayah tengah Korea Selatan ingin menyita aset virtual seperti Bitcoin dari para pengemplang pajak. Menurut laporan media lokal pada 22 Agustus, pemerintah kota meminta kerjasama dari 7 bursa kripto ya termasuk Upbit dan juga Bithumb untuk menghukum para pengemplang pajak. Pertukaran ini telah diperintahkan untuk menyerahkan laporan tentang kepemilikan kripto dari 8.250 orang dan masing-masing berutang lebih dari 1 juta won Korea Selatan atau sekitar 747 dolar dalam bentuk pajak lokal. Setelah menyelesaikan tugas ini ya, otoritas kota Cheongju akan meninjau data yang diperoleh sebelum menyita dan melikuidasi aset-aset ini untuk mendapatkan pajak yang terutang. Sekali lagi ya, gagasan ini disoroti oleh pemerintah kota Cheongju yang menyatakan bahwa mata uang kripto biasanya digunakan untuk menyembunyikan pendapatan seseorang di Korea Selatan yang menjadi alasan inisiatif penyitaan aset ini guys. Menariknya, ini bukan pertama kalinya ya peristiwa seperti ini terjadi di kota Korea Selatan, di mana pada tahun 2022 pihak berwenang Cheongju juga pernah meminta laporan tentang kepemilikan kripto dari 16.000 orang sebelum melanjutkan untuk menyita 68 juta won atau sekitar 51.000 dolar dari 17 investor. Di Korea Selatan, penyitaan aset kripto untuk penghindaran pajak adalah praktik yang umum ya, karena Mahkamah Agung negara tersebut itu menganggap aset-aset ini mewakili kepentingan properti yang sah dan dengan demikian tunduk pada penyitaan oleh otoritas nasional. Dalam berita lain ya, pemerintah Korea Selatan terus memperkenalkan lebih banyak peraturan untuk membersihkan pasar kripto dari semua aktivitas ilegal yang diduga mencoba melindungi kepentingan pengguna. Korea Selatan dianggap sebagai salah satu pusat kripto yang paling tangguh di dunia.
dengan data dari CoinHeels menunjukkan bahwa won Korea menjadi mata uang nasional yang paling banyak diperdagangkan untuk Bitcoin setelah dolar Amerika Serikat. Pada bulan Juli, pemerintah Korea Selatan membentuk gugus tugas kejahatan kripto yang terdiri dari 30 orang dari beberapa lembaga ya, termasuk layanan pajak nasional, layanan pengawas keuangan, dan lain-lain. Selain itu, untuk meningkatkan transparansi dalam ruang kripto, Komisi Jasa Keuangan Negara tersebut baru-baru ini juga mengumumkan bahwa bisnis yang menerbitkan penawaran dalam mata uang kripto akan diberi mandat untuk mengungkap kepemilikan mereka dalam laporan keuangan mulai tahun 2024 guys. Jadi menarik ya yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan ini, dan apakah ini akan ditiru oleh negara lain? Kita akan lihat nanti guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari Crypto Briefing, di mana di sini diinformasikan ya bahwa Balancer ini mengumumkan lebih dari 80% dananya beresiko guys setelah laporan adanya kerentanan. Jadi penyedia likuiditas di lebih dari 100 pool versi 2 di 8 rantai diminta untuk segera menarik diri guys. Jadi Balancer sebagai pelopor pinjaman DeFi menerima laporan kerentanan beberapa jam yang lalu yang menemukan lebih dari 100 pool untuk versi 2-nya beresiko guys. Tim dengan cepat mengamankan lebih dari 80% dana, tetapi sekitar 10 juta dolar tetap beresiko. Tim meminta pengguna untuk segera menarik atau bermigrasi ya ke pool yang aman. Balancer memiliki total value lock atau TVL lebih dari 650 juta dolar ya, dan sekitar 10 juta dolar atau 1,4% dari seluruh TVL beresiko menurut data dari Balancer. Menanggapi kejadian ini, Balancer membuat sub-DAO darurat yang menghentikan sementara pool, dan sekarang pengguna hanya dapat menarik dana dari pool. Sub-DAO darurat memiliki 4-7 multisig yang memungkinkan mereka untuk membunuh pool dalam keadaan seperti itu. Jadi buat kalian yang mungkin punya akun ataupun aset di Balancer, tolong dicek ya dan amankan segera dana kalian guys. Oke, kita menuju ke informasi yang terakhir. Kita lansir dari harian Daily Coin ya, dimana di sini diinformasikan bahwa adanya rumor ya bahwa untuk pelistingan XRP di Robinhood ini memicu spekulasi komunitas guys. Jadi spekulasi yang tersebar luas tentang Robinhood yang memasukkan XRP dalam daftarnya sebelum penutupan tahun 2023 telah menciptakan gelombang yang nyata ya dalam komunitas mata uang kripto. Manuver potensial ini yang masih dalam ranah dugaan ya, memiliki kapasitas untuk memberikan pengaruh pada dinamika pasar saat kita mendekati kuartal terakhir tahun ini. Terkenal karena perannya dalam mendemokratisasi keuangan, platform perdagangan Robinhood secara konsisten mempertahankan daftar mata uang kripto pilihan yang dikurasi dengan cermat. Sangat berbeda dengan berbagai bursa lain yang memungkinkan menyajikan banyak token, proses seleksi untuk Robinhood yang teliti berfungsi sebagai bukti kebijaksanaan dan dedikasi yang teguh untuk mempertahankan standar kualitas yang tinggi. Spekulasi yang mengatakan bahwa orang dalam yang mengetahui informasi yang dirahasiakan mungkin telah membocorkan kemungkinan yang menarik ini. Meskipun rumor ini belum dikonfirmasi ya, namun tidak dapat disangkal bahwa rumor ini telah menimbulkan rasa antisipasi yang nyata di pasar guys, atau berspekulasi ya. Jadi jika spekulasi tersebut memang benar adanya, masuknya XRP akan menjadi validasi yang meyakinkan ya atas potensinya guys, yang kemudian akan memicu minat yang kuat dari para pedagang dan investor. Nah pertanyaannya, apakah mungkin penawaran dari XRP dari Robinhood ini bisa memulai pasar bullish-nya guys? Nah ini menarik juga ya. Dan keputusan hipotesis yang memperkenalkan XRP ke dalam penawarannya akan menyindir bahwa Robinhood memiliki akses ke wawasan atau informasi yang mungkin belum tersedia untuk masyarakat umum guys. Mungkinkah manuver strategis didorong oleh pengetahuan tersembunyi yang beroperasi di balik layar? Jadi jika rumor ini menjadi nyata guys, maka landscape dunia mata uang kripto dapat mengalami lonjakan masuknya modal ya, dan membentuk kembali pola pasar yang ada guys. Jadi kita doakan aja semoga rumor ini benar ya, dan tentu saja ini akan men-trigger pergerakan uang untuk masuk lagi ke market kripto guys, dan bisa membuat tentu saja Bitcoin dan juga khususnya untuk XRP ini bisa lanjut bullish guys. Oke, itu dulu guys untuk informasi hari ini, dan nanti kita akan update lagi ya jika ada informasi yang cukup menarik. Dan seperti biasa, kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.